Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi dari kelompok 4 yang telah berhasil kita bangun. Ini adalah aplikasi kami yang sudah saya download di HP saya. Untuk di bagian di sini ada assembly produk. Jika kita klik akan muncul sebuah video assembly dari produk mobil mainan kita. Jika kita klik keluar, maka dia akan masuk ke atau kembali ke main menu kita. Lalu di sini saya akan mendemokan untuk bagian proses augmented reality. Jika kita klik, dia akan masuk ke sebuah kamera. Lalu kita akan mengarahkan atau menyiapkan sebuah image target yang sesuai dengan yang telah kita bangun. Jika image target sudah kita siapkan, maka kita dapat mengarahkan kamera kita ke image target. Maka akan muncul sebuah gambar mobil seperti ini. Mobil. Nah, itu adalah proses augmented atau memunculkan sebuah gambar di atas image target. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam proses mendemokan aplikasi yang telah kita bangun. Dan di sini tertera sebuah link untuk mendownload aplikasi yang telah saya upload ke dalam file ke dalam Google Drive. Dapat di-download jika mengklik link tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah peta proses operasi dan kode G atau sebuah proses perancangan dari meja kerja ataupun proses kerja, dan kode G adalah sebuah kode atau saat kita membentuk part-part komponen menggunakan mesin CNC yang dijelaskan oleh Mas Roni. Ini adalah proses operasi atau OPC, peta proses operasi yang memiliki 21 komponen. 21 komponen seperti BOM komponen mobil yang telah dibuat. Yang salah satunya adalah lantai mobil, kap mesin, bodi utama, kemudian ada as bodi belakang, dan juga aksesoris ban dan as lantai. Sini salah satu terdiri dari operasinya 4 sampai 5 operasi, yang salah satu komponennya adalah di lantai mobil. Misalnya yang pertama ada diukur, setelah diukur kemudian dipotong, setelah dipotong kemudian dibentuk, setelah dibentuk dilubangi, setelah dilubangi kemudian dihaluskan, dan yang terakhir ada inspeksi atau pemeriksaan kembali. Selanjutnya. Itu adalah bagian potongan-potongan dari file di atas supaya terlihat lebih jelas. Selanjutnya. Dari operasi proses chart atau OPC atau diagram aliran proses pada pembuatan mobil mainan, terdapat 21 komponen yang digunakan. Masing-masing komponen tersebut terdapat 4 sampai 5 kegiatan operasi, yaitu diukur, dipotong, dibentuk, dilubangi, dan dihaluskan. Serta masing-masing komponen juga terdapat inspeksi. Dari hasil pembuatan mobil tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama, 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan operasi, terdapat 111 kegiatan dengan total waktu yaitu 70,3
30 menit. Kemudian yang kedua ada kegiatan inspeksi, terdapat 21 kegiatan dengan total waktu 11,30 menit. Kemudian yang terakhir ada kegiatan storage atau penyimpanan, terdapat 1 kegiatan. Penjelasan selanjutnya adalah kode G atau proses pemotongan. Di sini kami mengambil kode G dengan menggunakan inventor, yaitu dengan part atau kode G-nya yaitu 20 bagian di awal dan juga 20 bagian di akhir dari masing-masing komponen. Yang pertama ada beberapa komponen seperti part lantai dan kap mesin dan lain sebagainya. Kemudian bab ke-6 adalah penutup. Kesimpulan dapat diambil dari perakitan proses perancangan produk mobil adalah kita diharapkan dapat merencanakan semua kebutuhan akan proses produksi dari awal hingga akhir dengan runtut dan detail. Proses dimulai dari mendesain, yang pertama ada mendesain, lalu setelah desain jadi dan melakukan proses analisis SWOT, SWOT seperti bahan apa yang akan digunakan, target pasar, dan cara mempromosikan barang kita. Kemudian yang kedua, setelah itu kita dapat menganalisis dengan metode QFD, yaitu sebuah rumah yang kita sebut sebagai House of Quality. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan keinginan konsumen dengan langkah desain dan membandingkan langkah desain sehingga praktisi dapat berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting dan berharga agar peluang penjualan dapat kita raih. Karena keinginan konsumen dapat diketahui oleh perusahaan sehingga perusahaan akan mengembangkan kinerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah melakukan atau menganalisis proses perencanaan. Kedua, yaitu kita menganalisis target pasar, yaitu anak-anak yang berusia 7 tahun dengan cara mengumpulkan sampel lebar jari anak-anak tersebut, lalu menghitung dengan metode persentil agar didapat nilai yang akurat untuk proses evaluasi berikutnya. Yang keempat ada kita harus menghitung jumlah komponen yang ada pada proses produksi yang kita buat dan mengerti bill of material dari produk kita. Lalu kita dapat membuat sebuah program atau proses assembly agar dapat kita hitung cost dari setiap prosesnya. Pada perhitungan cost, kita diharapkan mampu memberikan beberapa perbandingan dari setiap desain mobil yang kita miliki, dan kita harus dapat menghitung beberapa gaji karyawan berupa kebutuhan, barang baku, dan seperti kebutuhan biaya lainnya dari perusahaan. Dari semua desain yang telah dibandingkan, maka kita dapat memilih pengeluaran yang lebih sedikit bagi perusahaan dan memilih desain yang menarik minat memenuhi kebutuhan pasar agar keuntungan meningkat namun pengeluaran dapat kita tekan. Yang kelima, setelah semua proses tersebut dilakukan, maka yang selanjutnya adalah kita membangun sebuah animasi proses pembentukan produk yang telah kita buat dengan kita kemas menggunakan program AR dan dapat diakses seperti game. Hal ini bertujuan untuk menarik minat pembeli karena proses pembuatan akan menjadi media yang baik dan menarik bagi anak-anak. Kemudian yang keenam adalah kita sebagai pemilik produk harus dapat memetakan sebuah proses pembuatan barang dari awal sampai akhir dengan tujuan dapat mengetahui lama waktu untuk membuat suatu produk, barang apa saja yang digunakan, dan di mana terjadinya proses tersebut. Proses pembuatan dilakukan dengan mesin CNC dalam proses pembentukannya sehingga kode G juga diharapkan ada di proses perakitan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini dari kelompok 4 kelas rekayasa manufaktur C. Kami ingin mohon maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan
juga berterima kasih atas bantuan dari asisten dosen dalam membimbing kami dalam melakukan praktikum ini dan juga bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang telah memberikan materi kita selama mengikuti kelas rekayasa manufaktur C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya akan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.